Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman, jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Ya, kau pikir aku takut, paling? Lah iya, coba kau tunjukin identitas kamu. Kau tinggal di mana? Iya, kau mau apa? Mau kekerasan? Aku nggak bisa gini, Bang Palen, ini ya. Enggak, saya nggak mau kekerasan. Saya cuma mau tahu identitas kamu di mana, gitu loh. Tengok ya, sebentar, Bang. Enggak, di mana? Jangan banyak alasan lah. Dengar dulu. Aku coba. Dengar Nama dulu, kamu Bang. siapa? Dengar dulu, identitas Palen. kamu di mana? Lain Gitu aja, loh. begitu stokin. Dengar dulu, Palen. Apa? Aku orang Kristen tidak bisa berantem, tidak bisa bunuh-bunuhan, pukul-pukulan yang ngajak berantem siapa? Saya cuma nanya. Aduh. Saya cuma nanya siapa nama Dengar kamu, dulu, identitas kamu di mana? Dengar dulu. Jangan kau pikir aku takut. Kalau kau mau coba aku, daftarkan ke UFC. Di UFC kita main secara olahraga, bukan berantem ya. Di UFC kita main ring. Enggak, makanya sebagai berolahraga. Nama kamu siapa? Coba nama kamu. Kau mau jadi teroris. Kalau kau memang punya kualitas, bantah aja dengan data. Loh, kalau Anda punya kualitas, namanya dialog itu kan harus kredibel. Nah, identitas kamu mana? Untuk apa? Akademis. Berarti Anda cuma di sini nggak mau nunjukin identitas. Ya udah, kapan kita debat? Udah nggak apa-apa. Kapan kita debat? Kapan? Lo enggak, identitas kamu siapa? Saya ini lagi ngomong sama siapa? Ya udah, kita tunjukkan identitas. Kapan kita debat? Iya, siapa nama kamu? Lo kok ketawa? Ditanyain baik-baik. Saya nggak ngajak berantem lo, bro. Saya cuma nanya nama kamu tinggal di mana? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para pembenci Islam. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar ya viral tentang penghujatan yang dilakukan oleh Rudy Simamora yang mempunyai nickname di channel YouTube-nya yaitu Anak Batak, yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu di live streamingnya di channel Anak Batak naiklah Bang Valen ini ya. Bang Valen ini adalah seorang mualaf yang mana disitu menanggapi hujatan yang dilemparkan oleh si Rudy Simamora atau si Anak Batak ini. Dan entah kenapa kok ujung-ujungnya si Anak Batak itu nantang Bang Valen tanding di sasana atau di ring UFC ya. Dan bagaimanakah Bang Valen menanggapi tantangan dari Rudy Simamora alias si Anak Batak ini? Mari kita simak dulu videonya. Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman, jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila. Dalam surah juz ke-14 itu ya. Juz 14. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah.
Pasti terang benderang. Oh ternyata ketika Muhammad mengaku Nabi setelah pulang bertapa, dituduh rupanya orang gila. Ya wajar lah. Masa pulang bertapa jadi kayak gitu? Jadi Nabi. Oke sahabat, kita akan tampilkan ayat yang dimaksud oleh YouTuber Kristen yang baru saja menghujat Nabi Muhammad SAW tersebut ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhallazina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, dalam kurung Nabi Muhammad, benar-benar orang gila. Nah, bagaimanakah penafsiran ayat tersebut? Nah, mari kita kupas. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada mereka. Mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah dan telah diturunkan Al-Quran kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwahmu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila, atau ada tanda-tanda gila pada dirimu, karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun bertentangan dengan pendapat kami dan menyalahi kepercayaan yang telah diwariskan nenek moyang kami. Apakah mungkin kami menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak disukai pula oleh cerdik pandai dan para ulama kami? Nah, dari ucapan orang-orang kafir itu tampak jelas sikap mereka yang sebenarnya terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mereka membantah Al-Quran tanpa memikirkan dan merenungkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tersebut di dalamnya, yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang ada pada diri mereka, pada hewan ternak yang mereka pelihara, pada tanaman-tanaman yang mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan mereka, pada bumi tempat mereka bertempat tinggal, pada alam semesta dan sebagainya. Semuanya itu mereka ingkari dan mereka dustakan tanpa merenungkan dan memikirkan terlebih dahulu. Sikap mereka yang demikian itu timbul karena kesesatan hati, keras kepala dan fanatik kepada nenek moyang yang telah terhunjam dalam diri mereka, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 2 dan 3. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini dalam kurung Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya dalam kurung sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Itulah tadi Quran surah Al-Anbiya ayat 2 dan 3. Karena sikap tidak mau memperhatikan dan rasa fanatik yang mendalam, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-An'am ayat 4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka atau orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sikap mereka yang demikian menimbulkan sifat sombong dan takabur pada diri mereka, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 21. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Nah, itulah tadi sahabat penafsiran dari Quran surah Al-Hijr ayat 6 yang dijadikan senjata oleh para non-muslim di dalam menghujat dan menistakan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka sendiri tidak mengerti penafsiran yang sebenarnya, bahwa tersebut adalah ayat-ayat tuduhan yang diucapkan oleh para kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini udah datang siapa? Si Palen. Horas le. Ya, Horas. Horas, gimana kabar le? Saya sudah masuk Islam. Ya, baik. Oke. Ya, saya mau nanya nih sama Ya.
Anda, saya juga nggak ngerti nama Anda siapa. Udah dibuka aja kameranya, nggak apa-apa. Udah Nggak nggak usah. apa-apa. Anak Batak, kenapa rupanya? Enggak, saya nanya namanya siapa. Untuk apa nama aku itu kau ketahui ya? Kan Anda di sini monolog nih ceritanya nih. Iya, monolog. Iya, apa ada yang salah? Ya, Kita harus bisa membedakan antara monolog dengan dialog. Kalau monolog itu ngomong seorang diri, tidak ada lawan dialognya. Tetapi kalau dialog itu dua arah ya, ada lawan bicaranya. Nah, di sini kasus yang kemarin beberapa bulan yang lalu menimpa si MKC, menistakan agama Islam, diawali dan seterusnya itu memakai jurus monolog seperti ini. Jadi di channelnya si MKC itu membahas tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Allah, tetapi dinistakan di situ. Ya, MKC bermonolog ria, sehingga hal tersebutlah yang membuat MKC, si penista agama tersebut, lalu terciduk setelah malam-malam lari ke sawah nyari kecebong. Nah, ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh si Rudi Simamura, si anak Batak ini, monolog juga, dan sudah diakuinya sendiri bahwa dia memang monolog. enggak, saya mau nanya nih. Anda tadi kan bernarasi itu. Apakah kira-kira narasi Anda benar? Iya, yang kusampaikan itu bang, Enggak. menurut agama Kristen bang. Iya. Iya. Berarti narasimu benar. Iya, aku berbicara agama Kristen bang, bukan Islam. Iya, kalau kamu berbicara tentang agama Kristen, gue mau nanya nih, siapa nabi palsu itu? Di dalam kekristenan dikatakan bang, nabi palsu itu Siapa diracun. namanya? Iya, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Ya, aku cuma mewaspadai aja bang. Ya, namanya tidak diberitahukan, tetapi iya, jangan takut lah. Kata kamu bukan benar, takut. sudah Apa yang takut. kutakutkan? Loh, Apa yang kalau kamu kutakutkan takut, bang? Gini ya. Iya. Gini, kalau kamu benar, satu, harus ada identitas dong. Abang mau jadi teroris? Loh, kok teroris? Ini kan kalau dilihat banyak orang kan di publik nih ceritanya. Kecuali untuk kalangan sendiri sih nggak ada masalah bagi saya. Ini kan publik YouTube. Ya. Ketika di awal si anak Batak atau si Rudi Simamura ini memang bermonolog ria, menyinggung-nyinggung tentang nabi palsu, dan jelas sekali ya di situ dialamatkan ya, walaupun tanpa menyebut nama sekalipun, jelas sekali tendensi kebenciannya ditujukan terhadap nabinya umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Tetapi di sini ketangkap basah sama Bang Valen, dan lalu si anak Batak mencoba ngeles dan mengelak ya. Dan satu lagi ketika Bang Valen menanyakan identitas kepada si anak Batak ini, muter-muter saja dia tidak mau menjawab, dan bahkan menuduh dan memfitnah Bang Valen sebagai teroris. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa framing yang ditebar oleh si YouTuber Kristen ini. Nah, siapa nama nabi palsu itu? Namanya tidak diberitahu, tapi ciri-cirinya diberitahu. Bukan nabinya umat Islam atau gimana? Enggak lah, aku Ya, nggak berbicara agama orang lain, bang. Oh, berarti bukan nabinya umat Islam ya? Enggak tahu-tahu aku itu, bang. Aku nggak tahu-tahu agama Islam, bang. Kok nggak tahu-tahu kok bahas Islam tadi barusan? Nggak ada, aku nggak mau aku bahas Islam. Aku bahas Kristen aja, bang. Iya, gua nanya siapa nabi palsu yang di padang gurun? Kata kamu yang di gua itu loh. Ciri-cirinya diberitahu, bang. Nabi palsu itu pernah diracun, berasal dari padang gurun. Siapa? Mengajarkan ada Allah di dalam diri. Gini. Kalau saya nanya apakah nabi palsu itu baginda Rasulullah? Jawab yang tegas. Aku nggak kenal Rasulullah, bang. Aku nggak tahu itu, bang. Oh, berarti konten ini bukan menghujat baginda Rasulullah ya? Bukan dong. Bukan, bang. Pengakuan terakhir dari si Rudi Simamura ini ya, kontennya tidak menghujat Rasulullah,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kita garis bawahi. Si Rudi Simamora alias si anak Batak ini di dalam kontennya tidak menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di awal video sudah saya putarkan sangat jelas sekali ya, tendensi kebencian dari si Rudi Simamura ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengulang statement bodoh, pertanyaan bodoh dari para oten yang dulu debat di Room Bom Bom, yaitu Lidara debat dengan Bang Zuma ya, ketika mencomot Quran surah Al-Hijr tersebut. Tetapi di situ menjadi blunder yang sangat-sangat memalukan ya, dan di sini diulang kembali oleh si Rudi Simamora, si anak Batak ini. Tetapi ketika dicecar dengan pertanyaan oleh Bang Valen, di sini si Rudi Simamora sangat jelas sekali, ibarat lempar batu sembunyi tangan. Kenapa takut ada saya di sini? Jujur loh, Kok dalam hatimu. mana ada yang kutakuti? Apa yang kutakuti? Coba nama kamu siapa yang benar? Mau jadi Loh, teroris ketawa. kau? Loh, kita kan orang Indonesia. Kita kan orang Indonesia di sini. Saya kan Oke, nanya ya. sama Anda. Nama kamu siapa? Kamu mau jadi teroris? Loh, kok kamu jadi teroris gimana? Saya nanya Anda. Kok jadi teroris? Coba saya tanya, nama Anda siapa? Nah, untuk apa kau tanya namaku? Panggil aja nicknameku anak Batak. Loh, anak Batak itu ras loh. Ini bisa saya itu kan loh, bisa saya perpanjang loh. Anak Batak apakah berbicara seperti ini? Anak Batak itu ada yang Islam, ada yang Kristen. Ada, aku nicknameku, nicknameku anak Batak. Terus siapa yang kau sindir-sindir? Yang kau sindir-sindir Nabi palsu siapa? Coba kau bilang gini sama publik, Nabi palsu itu bukan baginda Rasulullah. Coba. Aku nggak tahu Rasulullahmu, itu bukan urusanku. Aku nggak tahu itu. Aku hanya berbicara Alkitab saja. Ya, kamu saya perhatikan terus loh ya. Saya udah kumpulin donasi ini masalahnya. Untuk apa donasi kau kumpulin? Gua kasih tahu kamu. Mau gua kasih tahu kamu. Kasih tahu. Lihat aja ya. Lihat aja siapapun yang menghujat baginda Rasulullah, siapapun yang menghujat Islam, lihat aja. Makanya apa mau dilihat? Apa mau dilihat? Sebentar dulu, jangan itu dulu. Kalau Anda sebagai orang Kristen mau dialog akademis, harus ada identitas. Nggak masalah dialog. Paham Anda? Iya, apa mau dilihat? Kau bilang tadi lihat aja, apa mau dilihat? Coba open cam. Coba open cam lagi. Tadi kan udah open cam. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Apa mau dilihat? Kau pikir aku takut, Valen? Lah iya, coba kau tunjukin identitas kamu. Kau tinggal di mana? Iya, kau mau apa? Mau kekerasan? Aku nggak bisa. Gini Bang Valen, gini ya. Enggak, saya nggak mau kekerasan. Saya cuma mau tahu identitas kamu di mana. Gitu loh. Tengok ya, sebentar Bang. Enggak, di mana? Jangan banyak alasan lah. Dengar dulu. Aku dengar. Coba. Dengar nama dulu, kamu Bang, siapa? Dengar dulu, identitas Valen. kamu di mana? Lain Gitu aja, loh. begitu stokin. Dengar dulu, Valen. Apa? Aku orang Kristen tidak bisa berantem, tidak bisa bunuh-bunuhan, pukul-pukulan yang ngajak berantem siapa? Saya cuma dengarkan nanya. dulu, Valen. Aduh. Saya cuma nanya siapa nama Dengar kamu, dulu, identitas Valen, kamu di sebentar. mana? Dengar dulu. Jangan kau ngajak pikir berantem. aku takut. Kalau kau mau coba aku, Kalau nggak daftarkan takut, ke WebC. Di WebC kita main secara olahraga, bukan berantem ya. Di WebC kita main di ring. Enggak, makanya Sebagai nama kamu berolahraga. siapa? Nama kamu siapa? Coba nama kamu. Kau mau jadi kok teroris. Kalau Loh, kok kamu kalau jadi kau teroris? memang punya kualitas, bantah aja dengan data. Loh, kalau Anda punya kualitas, namanya dialog itu kan harus kredibel. Nah, identitas Iya. kamu mana? Untuk bisa apa dibilang tuh? akademis? Loh, berarti Anda cuma di sini nggak mau nunjukin identitas. Ya udah, kapan kita debat? Udah nggak apa-apa. Kapan kita debat? Kapan? Loh, enggak, identitas kamu siapa? Saya ini lagi ngomong sama siapa? Ya udah, kita tunjukkan identitas. Kapan kita debat? Iya, siapa nama kamu?
Lu kok ketawa? Ditanyain baik-baik kok. Saya nggak ngajak berantem lo, bro. Saya cuma nanya nama kamu tinggal di mana? Loh, untuk apa kau tahu alamatku? Kau mau jadi teroris? Lu kok jadi teroris? Siapa yang Untuk jadi apa teroris? kau tanya? Ketika ditanya siapa nama Anda, tetapi tetap tidak mau menjawab ya, dijawab dengan nama nickname anak Batak ya. Dan sebenarnya sudah dibongkar oleh Coach Julius bahwa nama anak Batak ini adalah Rudi Simamura. Dan ketika membawa-bawa suku dengan mencantumkan suku Batak di belakang nama itu ya, nama anak Batak ini, menurut hemat saya justru ini merugikan suku Batak sendiri. Dan banyak sekali dari orang Batak yang pasti tidak terima nama sukunya dicomot lalu ditempel ke nickname si anak Batak ini, si Rudi Simamura ini. Pasti akan banyak yang protes karena dari kesemuanya suku Batak itu tidak semuanya Kristen. Ada beragam agama yang ada di Batak ya, ada Islam, ada Kristen, ada yang lainnya. Dan dari kekristenan sendiri, dari suku Batak, saya juga tidak yakin 100% akan mendukung si anak Batak ini dengan pelecehan dan penghinaan dan penghujatan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya yakin tidak 100% Kristen Batak mendukung ataupun setuju dengan cara yang dilakukan oleh si Rudi Simamura ini, sehingga dengan membawa-bawa suku Batak justru akan memperpanjang masalah menurut Bang Valen tadi ya. Dan tetap saja di akhir kalimat si anak Batak atau si Rudi Simamura ini selalu ngeles dan selalu muter-muter, dan di pertengahan kalimat si Rudi Simamura menantang Bang Valen untuk naik ring UFC untuk olahraga katanya ya. Nah, bagaimanakah, apakah Bang Valen menyanggupi tantangan dari si anak Batak atau si Rudi Simamura ini? Mari kita simak video selanjutnya. Ya, jam 1 nanti kita bahas ya. Oke, kita buat jam Ini udah datang abang itu. Ini udah datang abang itu, udah datang. Halo Bang Valen. Halo. Ya, Bang Valen. Selamat pagi. Pagi Bang, pagi. Ya, saya jangan dihapus ya video ini ya, tolong ya. Cuma itu aja komen saya, jangan dihapus video ini ya. Oke, ini masalah UFC. Ini gimana nih? Dari si Rudi Simamura ini udah setuju. Ya, dari Bang Valen ini, biar disaksikan ini, ada saksi, nanti kita ambil video nih. Ya, Mana Bang? Jangan dihapus, jangan dipotong-potong. Enggak, bukan masalah. Abang mau lapor polisi silahkan. Kita negara hukum, silahkan lapor polisi. Kayak mana website kita kayak mana? Ya udahlah, jangan dihapus. Saya cuma ngomong pesen video ini jangan dihapus. Abang kalau mau lapor polisi, ambil aja video ini nggak apa-apa. Maksudku website kita kayak mana? Gampang masalah UFC itu kan kemarin saya udah ngomong di tempatnya Kojul itu. Masa saya mau ini langsung aja. Ini kan disaksikan nanti kita udah jumpa, Bang. Promotornya kan udah ada promotornya Bang Julius yang keluarkan biaya-biayanya. Iya. Udah kan gua udah bilang iya. Pokoknya video ini jangan dihapus. Tanggal di tempat gitu mana? Silakan. Kelihatannya sangat bersemangat sekali si Rudi Simamura ini menantang naik ring di UFC, menantang Bang Valen naik ring ya. Inilah video yang kita ambil sehari setelahnya, setelah video yang penghujatan tadi. Terus si Rudi Simamura atau si anak Batak ini live streaming lagi, dan kebetulan ada Coach Julius di situ dan lalu Bang Valen naik. Sebelumnya telah terjadi percakapan antara Coach Julius dengan Rudi Simamura ini, bahwasanya Coach Julius bersedia membiayai nanti ya, membiayai kedua yang akan bertarung di UFC ini ya, membiayai Bang Valen dan juga anak Batak ya. Nanti tinggal ditentukan tanggal mainnya, tanggal berapa dan tempatnya di mana. Jadi biaya transportasi dan akomodasi sudah ditanggung semuanya oleh Coach Julius ini. Kami cari aja tempat ya Bang. Abang mau di Medan aja bisa kan Bang?
Wah, terserah mau di alam goib kayak mau di neraka kayak mau di surga kayak terserah kamu. Bang. Untuk olahraga Loh, aja, saya Bang. serius. Untuk olahraga. Saya serius. Iya. Pokoknya jangan dihapus ini video. Ini bukti kamu. Bisa kemana-mana kok setuju. Bukan membahas video ini. Udah ya, saya ada kesibukan. Pokoknya jangan dihapus. Bukan, saya udah pastikan mau. dulu, Bang, webc-nya, Bang, biar ada pasti. bikin kontennya, Bang. Untuk bikin kontennya, udah Bang. Pasti. Iya, udah pasti saya. Terserah Kapan? kamu mau di mana. Loh, terserah kamu. Saya ngikut. Kamu. Enggak usah dulu emosi. Abang tahu kan apa peraturan-peraturan, Abang masih tahu kan? Pokoknya terserah kamu. Kamu mau tanggal berapa, tempatnya di mana, kabari saya jalan. Udah ya, pokoknya video ini jangan dihapus. Gini, sebentar Pasal dulu, 3, Bang. Iya, pasal 311 tanggal 5 mau nggak? Tanggal 5 ini, tanggal 5 November. Boleh. Jangan boleh. Jangan gegabah. Iya. Sebentar dulu, Bang Palen. Iya. Bang Palen peraturan-peraturannya masih tahu kan? Udahlah, tahulah gua semua lah. Sekarang udah tentukan tanggalnya, kapan, Jangan tempatnya di gegabah. mana. Kita tinju atau mana? Udahlah, terserah kamu, gua ngikut. Biasa kita dengar kata-kata sentilan, lo jual gua beli, tetapi pepatah itu tidak berlaku bagi Bang Valen karena pepatah itu telah berganti menjadi lo jual gue borong. Nah, di sini sangat semangat sekali kelihatannya si anak Batak atau si Rudy Simamura ini membahas tentang UFC, tetapi berkali-kali dikatakan tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya di mana, gua ngikut, begitu statement dari Bang Valen. Mau bertanding di alam baka, mau bertanding di alam goib, mau bertanding di neraka sekalipun dijabanin sama Bang Valen ini ya. Dan sekali lagi si Rudy Simamura kembali muter-muter bagaikan anjing mengejar ekornya sendiri ya. Sok-sokan membahas peraturan-peraturan, mau tinju atau mau gobak sodor atau mau main peta umpet, silahkan mau apa saja. Semuanya dijabanin sama Bang Valen. Pokoknya segera tentukan tanggal mainnya kapan, tempatnya di mana, itu saja sudah, tidak usah muter-muter bagaikan anjing ngejar ekornya sendiri. Wahai Rudy Simamura, ya ingat pepatah dari Bang Valen, lo jual gue borong, begitu. Aduh, jangan kayak gitu. Oke, Bang. Aku jelasin aja biar ketemu titik tengahnya ya. Bagaimana kalau tanggal 5 November? Iya, enggak apa-apa, Jul. Enggak, kita tinju atau kayak mana? Terserah UFC atau tinju? Mau apa? Terserah, katanya UFC. UFC kan? Oke, UFC juga boleh. Yang penting ada kesepakatan dulu, Bang. Ada kesepakatan dulu. Tanggal 5 November. Ya, tunggu aku jelasin aja biar cepat ya. Tanggal 5 November, dua-dua setuju kan? Ya. 5 November itu hari apa itu, Bang? Hari Sabtu. Berapa hari lagi itu? Abang bisa urus enggak? Jangan buru-buru kali, Bang. Abang bisa urus enggak? Loh, kenapa nggak bisa urus? Gampang aja kok. Udah, saya titipkan nama aku dulu ya. 2 minggu lebih. 2 minggu setengah lagi ya. Enggak, aku jelasin dulu. Enggak. Ini viewernya nanti naik dia. Saya nggak mau lama-lama di sini. Udahlah. Pokoknya nanti kalau kita gini Bang Valen. Pokoknya nanti gini, kita jumpa di sebentar dulu. Slow aja. Sebentar. Gini, pokoknya video ini jangan sampai dihapus ya. Video ini jangan sampai dihapus. Aduh, mau UFC lapor polisi. Kita laki-laki, Bang. Enggak usah lapor polisi, Bang. Enggak, sebentar. Gini loh. Anda kan ngajakin saya UFC, terserah Anda ya. Yang penting video ini jangan dihapus ya. Abang untuk lapor. Abang kok jadi cemen, menanti Anda di sini ya. Oke. Nah, jadi aku jelasin dulu tanggal 5 November ya, 5 November 2 minggu setengah lagi. Atau mau diundur lagi nggak? Saya rasa 5 November cukup lah, latihan seminggu 2 minggu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya. Ini kan kemarin kamu WA aku nih, si Rudy Simamura WA, dia nanya honor. Langsung tentukan aja berapa. Kita profesional dong. Berapa honor kamu? Berapa honor kamu? Kalau aku kan biasa untuk hiburan ya, aku biasa 2,5 juta, Bang.
3 ronde. Gua kasih 5 juta kamu. Aduh, kok jadi Bang Palen yang bayar? Kok jadi Bang Palen? Udah gua kasih 5 juta. Kamu tentuin aja tanggalnya kapan, tempatnya di mana. Gua kasih kamu 5 juta nanti kalau udah deal di sana. Aduh, berarti nggak serius ini Bang Jul. Nggak serius, kebencian ini berarti Bang Jul. Kebencian ini. Bukan kebencian. Enggak, gua kasih 5 juta beneran. Sebenarnya siapa yang nantang? Yang nantang ya si Rudi Simamura ini, tetapi dia yang meminta bayaran. Seharusnya dia yang menyediakan semua akomodasi, transportasi, dan tetek bengek lainnya, dan bahkan seharusnya si Rudi Simamura ini yang membayar Bang Valen yang ditantangnya itu. Tetapi ini kok justru berbalik, sahabat-sahabat ya. Dan kelihatannya panik ini ya, dipatok harga, si Rudi Simamura mematok harga 2,5 juta katanya, dan langsung disanggupi oleh Koh Julius, bahkan ditambahi 5 juta dari Bang Valen. Tetapi di sini si Rudi Simamura bahkan menuduh Bang Valen kebencian katanya, padahal kalau mintanya 2,5 sudah disanggupi Koh Julius 2,5, oke, ditambah 5 juta kan jadi 7,5. Kenapa si Rudi Simamura ini justru malah panik menuduh kebencian terhadap Bang Valen? Justru ini adalah sebuah kasih yang sangat luar biasa. Minta 2,5, realisasinya terkumpul 7,5, ya kan? Justru disinilah tanda-tanda panik dari si Rudi Simamura ini. Sudahlah, tentukan tanggalnya, deal kapan ya, tempatnya di mana, deal sudah, dan lantas 2,5 plus 5 juta dia terima, sudah. Kok harus pakai muter-muter seperti tadi yang saya bilang ya, seperti anjing ngejar ekornya sendiri. Ini betul-betul ini membingungkan ini, padahal dia yang nantang, dia yang minta bayaran, dikasih lebih malah panik. Ya, oke ya. Jadi dari si anak Batak minta bayarannya 2,5. Oke lah, kita ACC ya. Udah deal ya. Penonton saksi nih 2,5. Tanggal 5 November. Main di Medan, masalah tempat itu nanti menyusul. Ya, yang penting nanti kita beritahukan. Ya. Oke ya. Terus tapi ini olahraga ya. Kan? UFC kan? UFC kan? Iya kan Bang Valen? Iya, kau mau minta apa? Pokoknya jangan dihapus video ini. Aduh, kok jangan dulu. Ngapain lah, cemen kali Bang Palen ini. Bukan masalah lapor polisi Bang Palen. Ini untuk hiburan aja Bang Palen, bikin konten kita nanti di ring. Nggak bisa lah, nggak bisa. Apa? Ini bukan hiburan, jangan dihapus ya. Saya ada keperluan bentar dulu. Saya orang sibuk, bukan pengangguran. Maaf ya. Saya turun dulu ya. Jangan dihapus kontennya ya. Pasal 311 menantimu di konten ini. Nggak bisa berkawan ini sama Bang Palen ini, Bang Jul. Nggak bisa, ini emosian orangnya. Nggak bisa ini. Tapi kau kan diuntungkan dengan dia gitu. Kau diuntungkan kan? Jadinya kan banyak orang Kristen tergerak sama kamu, yang membantu kamu. Kan seakan-akan kamu bikin kamu korban. Bukan. Apanya yang korban nih? Enggak. Kalau masalah dia lapor polisi, nanti aja kita bahas. Enggak takut aku suruh dilaporkan si Valen. Itu hak orang lah. Kalau lapor polisi itu bilang berbicara tentang orang. Ini kita berbicara tentang olahraga itu. Kita berbicara tentang gini aja. Ruth, jadi kan gini, si Valen udah ngomong tadi oke kan. Nanti kalau nggak jadi kan yang malu siapa? Serius itu Bang. Enggak serius dia lalap mau melapor polisi aja. Enggak, gini aku bilang. Kalau masalah lapor, semua orang juga berhak lapor. Nggak perlu bilang pun udah lapor orang. Aku aja berapa kali dilaporin. Aku aja berapa kali dilaporin sama orang Kristen. Banyak sekali. Jadi aku bilang, yang penting kita udah pegang ya. Tadi omongannya 5 November oke. Ya biarkan nanti penonton si Palen belum serius itu Bang. Si Palen itu nggak serius itu Bang. Seperti emosi dia. Ya tapi kan dia udah bilang oke tadi. Terlepas dari itu tadi dia kayak mana kayak gitu jawaban bilang oke. Seperti emosi dia itu Bang. Aku juga hobi olahraga Bang. Aku sering di sana Bang. Ya. Oke, nanti coba kita bilang lagi. Pokoknya nih kurang lebih tanggal 5 November ya.
Oke, deal tanggal 5 November 2022 ya. Mereka akan bertemu dan duel di atas ring UFC dengan permintaan dari si penantang. Yang nantang malah minta bayaran 2,5 juta ya, plus 5 juta dari Bang Valen. Kita tunggu saja, tidak usah muter-muter, tidak usah banyak alasan, tidak usah muter-muter asumsi. Deal saja tanggal 5 November. Oke sahabat, kita tunggu saja tanggal mainnya, apakah si Rudi Shimamura alias si anak Batak ini benar-benar berani ya dengan tantangannya sendiri, dengan dia meminta bayaran sudah disanggupi. Apakah nanti tanggal 5 dia berani muncul di atas ring? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke sahabat, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.